Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktunya. Nggak apa-apa, kan nanti nyusul ada di akhir nih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya menghadiri acara saya berbagi praktik baik dari program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan sharing ya Bapak Ibu, apa yang sudah saya dapatkan dari hasil belajar saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, di sini menyebarkan pemahaman dan pengimplementasi budaya positif di sekolah. Untuk pertanyaan pemantik, setuju atau tidak? Pakai ini aja. Setuju atau tidak Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, alasannya apa? Pak Har dulu. Oh ya. Ya pokoknya setuju. Bulis. Jawab dulu Bulis. Setuju kenapa? Setujunya karena dengan hukuman anak menjadi lebih disiplin, tidak mengulangi lagi. Terima kasih, Bu Rizka. Hukuman dengan hal yang positif dapat memberi efek jerah pada anak sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih atas jawabannya. Kita lihat. Ya, sebelum ke sana. Kembali ke pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dulunya saya juga beranggapan demikian Bapak Ibu. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata ini anggapan yang salah Bapak Ibu. Ya, jadi lebih ke konsekuensi sebenarnya. Ya, yang bagian poin nomor 2. Ini harusnya bukan sebagai hukuman, tapi konsekuensi. Ketika anak melanggar sesuatu, maka konsekuensi yang harus dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Tadi setuju juga ya. Awalnya saya juga berpikiran demikian Bapak Ibu. Ternyata memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ternyata itu hanya berlaku untuk beberapa anak saja. Dan untuk yang lainnya ternyata ada dampak negatif terhadap anak yang lain. Seperti contohnya ketika memberikan penghargaan kepada anak si A, maka si B dan si C yang tidak diberi penghargaan merasa tersisihkan karena tidak diberi penghargaan. Ya, merasa minder. Jadi menghancurkan motivasinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu Bapak Ibu, di sini ada penjelasan mengenai itu. Ya, topik dalam pembicaraan kita kali ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di situ ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada si A dan si B.
Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ada yang mau berbagi? Ketika si A punya sesuatu digenggam, kemudian si B punya keinginan kuat untuk membuka genggaman ini supaya bisa dilihatnya. Si A pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga kan untuk mempertahankan apa yang di kepalan tangannya supaya tidak terbuka. Kemudian si B akan berusaha yaitu tadi dengan berbagai cara supaya melihat atau bisa mendapatkan apa yang ada di kepalan tangan. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon yang memiliki kontrol, di situ kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu perbedaannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu untuk stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan pasti punya alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu untuk stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, kemudian teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Ya. Selanjutnya, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Itu adalah dari teori motivasi. Kemudian, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu merupakan dari 5 posisi kontrol. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kalau disiplin diri dari yang saya pelajari itu adalah bagaimana kita menghargai diri kita dan orang lain. Ya, bukan mengatur orang lain untuk disiplin, tapi menghargai diri kita dan orang lain untuk bisa disiplin. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini, Indonesia telah mempunyai tujuan pendidikan di mana salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila, dan nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga masih motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, nah ini berkaitan dengan disiplin diri tadi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi dari dalam diri atau tujuan disiplin positif. Nah, di sini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh Alfie Kohn 1993, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam atau intrinsik. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa kasih tanggapan untuk pertanyaan yang pertama? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa ngasih tanggapan untuk pertanyaan pertama? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kembali ke disiplin positif Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif itu bukan memaksa. Peraturan itu kan sifatnya memaksa, harus dilakukan oleh anak, dibuat oleh guru. Ya. Tapi kalau keyakinan ini dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama. Artinya ada musyawarah di dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak searah ya. Ini berbalik arah ya, saling berbalik arah, saling melengkapi dari murid, baik murid maupun guru. Begitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya pasti untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya pasti untuk kesehatan ya. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentu tepat waktu ya pastinya, supaya nggak telatan gitu, jadinya teladan. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan itu tadi. Makanya lebih ke keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Berikutnya, nah di sini ada, oh belum terlihat ya. Nggak mau nampak sih. Ya, di bagian ungu, bulatan yang warna ungu, itu ada peraturan kelas. Ternyata peraturan kelas itu di dalam lingkaran keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu masuk ke dalam lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu akan membentuk budaya yang positif. Nah, di sini ada kolom berbeda ya Bapak Ibu. Ini yang warna hijau dan yang warna putih. Sama-sama kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Yang mana? Boleh dijawab dengan alasannya kenapa memilih A? Yang A.
Karena menyayangi itu kan bisa dinilainya dari sikap. Beda kolom. Jadi keyakinan. Beda ini satu dua. Beda yang Oh, sorry. Gagal fokus ya. yang putih. Ke Yang kolom kedua. Yang warna putih. Ya, alasannya kenapa? Karena kalau dari faktor intrinsik. Kalau dari faktor intrinsik anak lebih dari hati. Tapi kalau kita buat peraturan lebih sekedar tulisan saja, anak jadinya nggak sepenuh hati untuk menjalankan peraturan itu. Baik, terima kasih jawabannya. Benar sekali. Bagian keyakinan kelas itu ada yang berwarna putih. Ya. A, B, dan C itu merupakan keyakinan kelas. Di mana sih Bu kita bisa melihat, Bapak Ibu melihat perbedaan keduanya ini? Itu kan sama-sama ya, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, di situ kata-katanya lebih ke aturan ya. Bukan kalimat yang kalau sebenarnya positif, cuman lebih ke yang putih. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ya. Jadi kita guru dan murid itu percaya, yakin dan percaya bahwa sama-sama saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Berarti muridnya percaya bahwa mereka adalah murid-murid yang punya semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, rasa kepedulian itu timbul dari dalam diri tadi seperti yang dikatakan Bu Rizka. Itu muncul dari dalam diri. Beda dengan yang bagian warna hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kan merupakan aturan ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, itu sebenarnya sudah bagus kalimatnya, cuma bisa dirubah dengan lebih positif lagi agar menjadi suatu keyakinan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu kita bisa menggunakan tabel Y dan tabel T ya. Yang pertama di sini hormat. Hormat itu berkaitan dengan terdengar, kemudian terlihat, berperilaku. Kemudian bekerja juga sama, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Itu untuk tabel Y. Sedangkan hormat untuk tabel T-nya tampak seperti, kemudian ini tidak tampak seperti. Untuk bekerja dan diterima dan dimiliki juga sama, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Terlihat tidak Bu, Bapak Ibu dari belakang? Kecilan ya. Oke, bisa saya bacakan dari depan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat. Contohnya itu terdengar. Satu orang berbicara, "Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama." Kemudian terlihat. Kecil banget juga kebaca. Berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Kemudian untuk kehormat tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Kemudian untuk bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Sedangkan yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh.
tugas tidak dikerjakan. Nah, sekarang ada tabel peraturan dan keyakinan kelas. Di sini dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Kemudian sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinannya, yang pertama itu tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, artinya diajak untuk bertanggung jawab. Keyakinan yang bisa disepakati, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi kata-kata yang peraturan bisa kita ubah dengan kata-kata keyakinan kelas yang seperti itu. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu artinya menghargai orang lain dan berkomitmen. Juga menghargai diri sendiri karena bisa datang sebelum waktu pembelajaran dimulai, tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, artinya keyakinannya yang harus disepakati adalah keselamatan baik diri pribadi maupun orang lain, menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan pasti. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, artinya menghormati orang lain dan juga bersabar, antri ya. Kemudian gunakan masker untuk kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya kalau lari-lari untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, ini proses diskusi bersama di kelas saya ya, membuat keyakinan kelas. Ini masih diskusi. Nah, ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan. Selalu menjaga kebersihan kelas, artinya yakin dan percaya bahwa kebersihan adalah hal yang utama. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Kemudian selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Mengambil keputusan dengan musyawarah dan melaksanakan dengan tanggung jawab, meningkatkan disiplin, menjaga ketertiban kelas, membudayakan membaca dan mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia sebenarnya ada 5 yang utama, yang selalu bagaimanapun caranya akan diusahakan oleh setiap orang untuk memenuhinya. Yang pertama, di lingkaran yang paling tengah di sini, ini adalah bertahan hidup. Siapapun pasti akan memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada yang bintang, ini penguasaan, di bawahnya kebebasan, kemudian ada kesenangan, yang ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ini yang selama ini kita lakukan, menjadi menempatkan posisi kita di 5 posisi kontrol. Terutama tadi di awal kita yang lebih banyak sebagai penghukum, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, dengan kata-kata ancaman begitulah, itu penghukum ya. Oke. Itu membuat anak jadi menghindari hukuman ya jadinya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kata-katanya biasanya, seharusnya kamu nggak begini loh, seharusnya kamu begini. Kemudian ibu kecewa sama atau bapak kecewa sama kamu.
Itu kan membuat anak jadi merasa bersalah akan tindakan yang sudah dilakukan. Maafkan saya, kemudian merasa rendah diri, itu juga termasuk membuat rasa bersalah, ya. Kemudian yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah membantu kamu atau bapak pernah membantu kamu, kayak gitu. Itu memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa atau murid. Kemudian yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya, pertanyaan kepada anak biasanya seperti itu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid melakukan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer, ya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu lebih bergeser ya dari poin 1 dan 2 ini, mari kita sama-sama tinggalkan untuk bergeser menjadi teman bagi murid, kemudian pemantau, dan akan lebih bagusnya sebagai manajer. Guru berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pasti itu untuk membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya. Ayo lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Kemudian, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu yang biasa menggunakan stiker bintang di kelas. Biasanya kelas rendah ya Bapak Ibu, yang suka pakai stiker bintang. Kalau dia berhasil, kasih penghargaan stiker bintang. Itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu baru manajer. Artinya memanage murid untuk mengatasi masalahnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu juga sebagai penghukum. Gak mau tampil lagi. Blur ya. Oke, kita ke yang terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Setelah ini diskusi bersama. Nggak muncul juga ternyata.
Namanya segitiga artinya punya 3 sisi, berarti ada 3 langkah ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi ini berkaitan dengan penanganan masalah pada murid, Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi ada video saya mempraktekannya, bisa dilihat. Di permasalahan yang terjadi pada anak tersebut adalah ketika selesai latihan olahraga, ternyata di kelas ada siswa perempuan yang mengolok-olok karena yang olahraga tadi menggunakan kaos baru. Diolok-olok seperti orang gila katanya yang mengolok-olok, sehingga otomatis yang si anak yang habis olahraga sudah capek, lelah, akhirnya marah. Cuman ketika itu posisinya mau menonjok tembok. Tapi karena si perempuan di depannya itu takut dan refleks, gerakannya bergeser sehingga tonjokan si anak laki-lakinya mengenai pipi si anak perempuan. Akhirnya restitusinya, aduh ini nggak tayang-tayang, ini gimana ini? Oke, bisa. Kok nggak mau jalan? Oke, ini langkah-langkah segitiga restitusi sebelum ke prakteknya tadi. Yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas murid yang mempunyai masalah, yang melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung dihukum ya Bapak Ibu, ditanya-tanya dulu. Karena tadi murid itu punya cara untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah disampaikan. Ada bertahan hidup, kemudian kesenangan, penguasaan, rasa diterima, kasih sayang, kemudian satu lagi tadi kesenangan ya. Jadi kadang ada yang melakukan sesuatu hanya untuk senang-senang. Kemudian ada juga yang ingin menguasai. Kemudian ada yang ingin diterima atau dimengerti di kelas.
cari perhatian terus kayak gitu kan anak-anak. Kemudian validasi kebutuhan, guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kemudian tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan yang tadi dipukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apakah? Apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nggak mau muter videonya. Banyak. Ada nggak di sini kalian? Aduh deh. Video. Mana lagi videonya ya? Sesuai kurang tuh. Tutup aja deh. Sudah tampil mana?
jalan tapi nggak mau. Videonya nggak mau muter Bapak Ibu. Intinya tadi untuk budaya positif yang terakhir itu yang segitiga restitusi ya. Artinya ketika menangani masalah itu memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah kepada murid. Sehingga kemandirian murid dapat terbentuk dari cara kita menyelesaikan masalah bersama murid, diajak diskusi, ya, bukan langsung memberikan hukuman ataupun konsekuensi langsung, tapi ya, lebih ke kita ajak diskusi. Kenapa diajak diskusi? Karena yaitu tadi murid melakukan kesalahan itu pasti ada faktor yang menyebabkan dia melakukan itu. Kita gali dulu apa yang ingin dia penuhi, dari kebutuhan-kebutuhan apa yang ingin dia penuhi sehingga murid-murid itu melakukan hal tersebut. Jadi tidak langsung kita hukum, ya, karena kita yaitu tadi boleh kita sebagai teman itu masih boleh, tapi itu masih termasuk sebagai stimulus dan respon. Sebagai pemantau juga boleh, tetapi alangkah lebih baiknya kita memposisikan diri sebagai manajer untuk murid-murid. Seperti itu Bapak Ibu. Karena videonya nggak bisa ditampilkan, selanjutnya sesi diskusi. Bapak Ibu jika ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya ataupun menanggapi ataupun apapun, silahkan. Waktunya 15 menit dari sekarang untuk kita diskusi ya Bapak Ibu. Bukan di sini saya sebagai pemberi materi, bukan, saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini untuk berbagi ke Bapak Ibu seperti itu. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, ya. Silakan. Sebenarnya itu tadi kalau bisa dilihat segitiga restitusi yang sudah saya jadikan video itu sebenarnya bisa untuk ditanggapi di situ. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Ya, nggak cukup. Pak tadi siapa? Ya, di situ udah ada. Diskusi sekarang, sesi diskusi bagaimana, apakah penyampaian saya bagaimana begitu, koreksinya boleh. Bu Rima mau mengoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Reno tentang segitiga restitusi tadi ya Pak Reno ya. Inti dari segitiga restitusi itu tentang proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk memperkuat, untuk kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat karakter mereka sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka itu Pak Reno. Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya mencontohkan di situ si Revan ya, di situ melakukan kesalahan memukul si Niken waktu itu yang dipukul.
Sebenarnya niat Revan itu nggak memukul si Niken, tapi karena Niken menghindar, karena dia refleks, akhirnya kena pipinya, kena pukulan si Revan. Akhirnya saya panggil Revan terlebih dahulu, ya. Yang pertama, yaitu tadi yang pertama menstabilkan identitas. Distabilkan dulu si Revan, karena dia kan masih emosi. Kalau namanya anak melakukan kesalahan itu pasti emosinya masih tinggi. Dengan cara menstabilkannya yaitu dengan agar dia tidak meluap-luap emosinya. Ya, dengan cara yang pertama, melakukan kesalahan itu wajar, manusiawi. Manusia pasti selalu berbuat, enggak selalu, pasti ada waktunya berbuat salah. Seperti itu. Bahkan kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian berlanjut ke yang kedua. Baiklah, kamu pasti sudah tahu karena ini merupakan sebuah kesalahan. Apa alasan yang mendasari kamu melakukan ini? Biar dia menceritakan apa yang dia rasakan lah, untuk menceritakan mengapa terjadi hal tersebut. Setelah diceritakan, dia kan lama-kelamaan akan emosinya semakin turun karena lega telah menceritakan yang ada di sininya dia itu, kekesalannya. Setelah itu kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kalau sudah validasi tindakan yang salah, kemudian kembali ke menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Otomatis itu dia akan menjawab menghargai dan menyayangi teman. Setelah itu solusinya, biarkan dia mencari solusi dulu. Bukan kita menawarkan solusi. Enggak perlu. Oke, lanjut. Tadi ketika ditanya keyakinan kelas mana, tadi menghargai teman dan menjaga ketertiban ya. Setelah itu baru biarkan anak mencari solusi dulu. Ketika solusinya sudah dianggap pas, boleh. Tapi kalau ketika solusi itu kurang pas, kita boleh menyarankan solusi. Nah, solusinya kemarin dia memberikan solusi dari dirinya sendiri, akan meminta maaf kepada Niken, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Kemudian videonya tidak bisa ditayangkan, jadi nggak tampil. Jadi itu merupakan menciptakan kemandirian pada anak dengan mencari solusi sendiri. Jadi anak akan terbentuk karakter-karakter dari bagaimana kita menangani masalah anak. Seperti itu. Ada tambahan lagi, Ibu? Yang lainnya boleh? Jadi keyakinan kelas itu sangat penting ya Pak Reno. Sangat. Keyakinan kelas itu sangat penting ya Pak Reno, terutama untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif ya Pak. Yang pertama, kalau ada keyakinan kelas itu kita buat awal-awal dulu, sehingga menciptakan karakter anak dan mendalam di diri anak bahwa tidak semata-mata peraturan itu tertulis saja, tapi harus dari dalam hatinya, ya Pak ya. Ya, betul sekali Bu Rizka. Keyakinan kelas itu, ini sebenarnya tidak hanya untuk guru kelas ya Bapak Ibu, untuk guru mapel juga sama. Ketika awal pembelajaran, apa yang kita sepakati untuk belajar? Kita mulai dulu dari awal. Ya, kita buat kesepakatan dulu. Tadi kan ada kata-katanya yang berbeda, mana peraturan dan mana keyakinan. Nah, itu tinggal diubah saja kata-katanya menjadi keyakinan yang bisa diyakini bersama-sama dalam kelas. Seperti itu. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, diyakini bersama murid, pasti akan timbul dari diri masing-masing, ya. Itu akan terbentuk motivasi dari dalam, seperti itu. Ada lagi? Cukup 5 menit. Mohon maaf ini Pak, bertanya lagi tentang keyakinan kelas tadi.
kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apakah saya belum begitu paham apakah kesepakatan kelas itu dibuat dengan antara guru dengan anak ataukah sudah ada yang membuatnya itu, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk keyakinan kelas, sekali lagi saya tekankan bahwa namanya keyakinan itu dibuat bersama murid. Ya, jadi kita berikan pertanyaan pemantik dulu kepada murid. Apa yang akan kita lakukan di dalam kelas kita? Suasana kelas yang seperti apa yang kita harapkan? Seperti itu. Kita tampung dulu semua jawaban murid, nanti kita kelompokkan ke kelompok mana? Seperti saling menghormati, kemudian ketertiban, kemudian religius. Itu dikelompokkan, nanti jawaban-jawaban murid dikelompokkan ke dalam kelompok yang kita sudah siapkan, kemudian nanti disimpulkan mana saja keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti itu. Jadi di awal itu kita berdiskusi dengan murid, tidak dari kita. Kalau dari kita itu artinya aturan, peraturan, bukan lagi keyakinan. Kita memberi aturan seperti ini loh yang harus dijalankan di kelas saya. Berarti itu aturan, beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita musyawarah dulu bersama murid, kumpulkan apa saja ide-ide yang ada pada murid. Tentunya pasti namanya murid banyak, pemikirannya juga banyak, berbeda-beda. Baik itu kelas rendah ataupun kelas tinggi, pasti punya keinginan. Namanya murid pasti itu karena apa? Didasari oleh 5 kebutuhan dasar tadi. Sehingga mereka pasti punya keinginan di dalam kelas itu ingin seperti apa. Seperti itu, Bu. Ada lagi? Ya, silakan. Makasih Pak Reno. Pada kesempatan yang berbahagia ini nyambung dengan yang tadi membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas tadi. Saya di kelas 1 itu masih mengalami kesulitan, Pak. Saya sudah mencoba dengan kata-kata pemantik. Contohnya tidak membuang sampah di kelas. Baru dapat 1 poin saya, Pak. Pada kesempatan ini saya mau minta tolong untuk Pak Reno kalimat pemantik yang untuk menggugah anak supaya tidak membuli temannya, Pak. Di kelas 1 kan itu masih sering, masih transisi dari TK ke SD-nya. Beri saya contoh 1 aja untuk pemantik tidak membuli temannya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya terima kasih banyak. Pertanyaannya contoh kalimat pemantik untuk tidak membuli teman. Artinya itu masuk ke menghargai orang lain. Pertanyaannya, bagaimana rasanya ketika kamu dibully temanmu? Enggak, diberi. Pasti anak sudah pernah merasakan pembulian. Bagaimana rasanya jika kamu dibully? Nah, pasti mereka akan menjawab sakit, sedih, nangis dan segala macam. Nah, dari situ kita bisa mengarahkan anak agar menghindari bully dalam kelas, seperti itu. Jadi nanti akan terbentuk kesepakatan. Oh, kesepakatannya kita harus menghargai sesama, saling menghargai dan menghormati. Seperti itu. Gimana, Bu? Iya. Iya. Tadi kan ada kalimat negatif, ada kata tidak menghargai teman. Nah, kalimat itu kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak menghargainya jadi saling menghargai dan menghormati, seperti itu. Keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat yang positif. Jadi kalau yang masih tidak membuang sampah sembarangan itu berarti kalimat negatif, tapi maksud dan tujuannya positif, tapi kalimatnya ada kata tidaknya, sehingga harus kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, seperti itu. Cukup, Bu? Oke, ada lagi? 2 menit.
Jadi untuk membuat kesepakatan kelas. Pertama yang kita sampaikan kepada anak, kita sampaikan dulu kalimat pemantik itu Pak Reno ya. Berarti kalimat pemantik itu sangat penting. Waktu pertama kali kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, terima kasih. Betul sekali Bu, pertanyaan pemantik itu akan membuat anak berpikir secara kritis apa-apa yang akan disepakati dalam musyawarah tersebut. Jadi sangat perlu sekali kalimat pemantik. Jadi tidak seperti membuat peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan kita menyatakan kelas harus tenang. Setuju? Setuju, katanya gitu. Kalau bikin peraturan kelas. Tapi kalau membuat keyakinan kelas, yaitu tadi kita musyawarah dulu, kita gali semua pemikiran anak, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru dikelompok-kelompokkan ke bagian mana-mana saja yang seperti tadi keselamatan, kemudian menghargai, saling menghargai, kemudian keselamatan, ketertiban, kebersihan, religius, dan itu dikelompok-kelompokkan. Kita yang mengelompokkan nanti kalau sudah terkelompok baru sampaikan ke anak, inilah keyakinan-keyakinan kelas kita yang akan kita yakini selama kita berada dalam satu kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah penyampaian berbagi praktik baik saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu luangnya untuk saya untuk dapat berbagi bersama Bapak Ibu. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada kesalahan-kesalahan yang membuat Bapak Ibu menjadi kecewa sama saya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.